Sahabat usia Mas, pada Hari Raya Idul Fitri, hari pertama, putra Pak Prabowo bisa bertemu dalam waktu 1 hari dengan mantan 3 presiden. Ini saya katakan sungguh luar biasa. Dan memang ini boleh dikatakan menjadi sorotan dari banyak pihak, ya, sorotan dari para netizen, sorotan dari warga masyarakat yang begitu luas di Indonesia. Sebenarnya ada apa sih kunjungan? Saya mengibaratkan ini safari silaturahmi. Ya. Tapi adakah hubungannya dengan politik? Rupa-rupanya tidak ada informasi yang keluar, hanya sorotan-sorotan foto saja yang tampil, yaitu Pak Didi dengan SBY ketika di istana, Didi dengan Megawati di kediaman Ibu Megawati, begitu juga Didi dengan Mbak Puan beserta dengan anaknya Mbak Puan. Di Solo juga pamer foto Mas Didi dengan Pak Jokowi dan Bu Iriana. Itu yang tampak, ya. Nah, pertemuan-pertemuan ini bagi saya sebetulnya Didit ini merupakan representasi dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga mengadakan kegiatan sendiri di istana untuk open house, tentu masyarakat banyak yang hadir, sehingga beliau tidak bisa memberikan ucapan salam, ucapan permohonan maaf lahir batin, begitu. Jadi ini bisa jadi merepresentasikan Didit ke Pak SBY, kalau ke Pak SBY kan ketemu di istana terutama dengan Megawati dan Jokowi. Ini membangun relasi sebetulnya, hubungan baik antara keluarga Presiden Prabowo dengan keluarga mantan-mantan presiden, yaitu terutama Joko Widodo dan Ibu Megawati. Nah, namun demikian, kalau saya memperhatikan secara khusus, ini sesungguhnya ada semacam diplomasi, diplomasi politik lah. Jadi Mas Didit ini kan orang yang tidak terlibat dalam organisasi politik maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis, ya, sehingga ia dapat diterima oleh banyak kalangan. Ya, kehadirannya ke Ibu Mega, ke Pak Jokowi ini bisa diterima oleh banyak kalangan. Berbeda halnya dengan kalau yang hadir menemui misalnya Gibran, ya, itu anaknya Presiden Joko Widodo. Tentu ini pasti menjadi tanda tanya besar bagi para netizen maupun masyarakat maupun jurnalis. Mengapa demikian? Ya karena Gibran ini anak dari mantan Presiden Joko Widodo yang mempunyai hubungan yang sangat kompleks. Ya, kompleksnya bukan kompleks yang baik, tapi kompleks yang kurang baik, sehingga tentu susah untuk diterima oleh keluarga Presiden Megawati. Begitu halnya dengan AHY, ya, anak dari Presiden SBY. Ya, ini tentu juga tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada tokoh atau dengan Ketua Umum PDIP. Karena juga ada persoalan yang boleh dikatakan sampai hari ini belum bisa clear hubungan antara Megawati dan SBY. Nah, tapi berbeda kalau Didit misalnya tidak merepresentasikan bapaknya Prabowo selaku presiden dalam hubungan dengan dengan Megawati, nggak ada masalah karena Megawati dan Prabowo sebetulnya hubungannya baik-baik saja, dan itu juga sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh atau aktivis dari PDIP, ya, bahwa hubungan
PDIP dengan Gerindra, hubungan Megawati dengan Prabowo itu baik. Apalagi kalau melihat kasus atau melihat kehadiran atau kepulangan Prabowo dari negeri lain ke Indonesia itu adalah jasa dari Megawati. Tapi ingat, Prabowo sekalipun pernah berpasangan mencalonkan diri antara Megawati dengan Prabowo, ya, menjadi wakil presidennya ketika itu yang bersaing dengan SBY kalah, dan dari situ ya mulai hubungan mulai merenggang begitu. Tapi kerenggangan semakin tampak kan ketika Pak Prabowo bertentangan dalam hal pencalonan presiden. Ya, satu pihak Pak Prabowo diusung oleh Gerindra, sementara itu Joko Widodo diusung oleh PDIP. Jadi dari situlah terjadi kerenggangan-kerenggangan selama 2 periode loh, yaitu satu dasawarsa, cukup lama kan kerenggangan-kerenggangan. Apalagi kemarin di Pilpres 2024 sama-sama Prabowo juga mencalonkan diri, PDIP juga mempunyai calon sendiri. Nah, tentu saja ini yang membuat kerenggangan. Tapi kerenggangan tidak berarti itu harus putus hubungan, tapi masih bisa dibangun. Dan saya meyakini bahwa ketika Didit datang ke acara halal bihalal ke rumah Ibu Mega itu menjadi pertanda bahwa Megawati dan Prabowo pada saatnya dalam waktu mungkin tidak lama itu akan terjadi komunikasi secara langsung. Ya. Apakah nanti bertemu di rumah Megawati atau di istana atau mungkin di rumah Prabowo di Kertanegara, kita belum tahu. Ya. Tapi paling tidak kan sama-sama mensukai nasi goreng. Apakah nanti bersama-sama terjadi kolaborasi dengan masakan nasi goreng itu. Ya. Jadi intinya Mas Didit dalam safari silaturahmi ini boleh dikatakan untuk membangun, bisa dikatakan membangun komunikasi politik di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ya. Karena Pak Prabowo sendiri sebetulnya menginginkan semuanya itu ada di dalam ayoman, ada di dalam rengkuhan, ada di dalam rangkulan Presiden Prabowo. Karena Presiden harus dapat mengayomi semua warga negara, baik itu organisasi politiknya. Tapi kita belum tahu secara persis. Nah, mudah-mudahan ya, banyak tokoh baik itu dari PDIP maupun dari partai-partai yang lain menunjukkan bahwa kehadiran Mas Didit ini ke Ibu Mega yang diterima dengan baik dan diterima juga oleh Puan juga dengan hangat, ini menunjukkan hubungan yang akrab, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, dan itu bisa menjadi pertanda bahwa akan terjadi rekonsiliasi dalam hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebab Presiden Prabowo ini dengan Megawati kan sudah lama sekali diisukan untuk bisa bertemu. Tapi memang tidak mudah untuk bisa bertemu. Apakah itu ada tembok-tembok penghalang? Apakah tembok penghalangnya atau penyekatnya itu dari luar diri Prabowo dan Megawati? Kita belum tahu. Tapi kan paling tidak hubungan Presiden Prabowo dengan Joko Widodo sudah terbayar ketika beliau bersama berbuka puasa di istana. Ya, begitu halnya pada hari Idul Fitri yang pertama itu Prabowo juga sudah bertemu dengan Presiden SBY. Ya, itu artinya sudah
ada komunikasi tinggal satu, yaitu dengan Megawati. Ya. Sekalipun belum pernah menjadi sahabat, tapi hubungan memang bisa jadi retak. Boleh jadi keretakan itu oleh orang lain atau oleh pihak lain. Tapi secara pribadi saya meyakini hubungan itu, hubungan batinnya masih erat lah. Gitu. Nah, apalagi kalau nanti bisa terjadi sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung pada April bulan ini. Nah, tentu saja itu akan menjadi lebih bagus. Ya. Dan dari situ mungkin akan terjadi komunikasi yang lebih intens. Ya. Presiden Prabowo diminta hadir untuk ikut berpidato politik dalam acara Kongres PDIP. Ya. Dari situlah mungkin bisa terjadi rekonsiliasi yang betul-betul baik, paling tidak melalui 2 pertemuan secara langsung itu tadi, yaitu sebelum Kongres dan yang kedua adalah Kongres. Andai kata hanya satu saja pada saat Kongres, itu pun juga pasti baik adanya dan pasti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menerimanya dengan terbuka. Dan dari situ pasti secara khusus juga akan terjadi dialog-dialog non-informal yang tidak diketahui oleh masyarakat, yang tidak diketahui oleh publik tentang apa yang dibicarakan. Nah, tentu yang paling menarik dalam acara di Kongres itu nanti, itu masyarakat, publik, ya, dan para politisi itu akan menduga-duga, kira-kira begitulah. Apa duga-dugaannya? Pastilah tentang keberadaan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia ini masuk ke dalam kabinet atau tidak. Ya. Tapi saya sebetulnya meyakini bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan masuk di dalam di dalam kabinet. Ya. Karena ada banyak pertimbangan lah, ya. Paling tidak yang pertama itu pasti maunya di luar saja, bisa melakukan istilahnya koreksi, kontrol, check and balance kepada pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya. Dia dapat memelototi program-program apa yang ternyata berjalannya miring, tidak sesuai dengan apa kehendak rakyat. Nah, itu bisa dipelototi, lalu bisa disampaikan. Apakah dalam bentuk kritik, apakah dalam bentuk masukan-masukan. Nah, kalau itu terjadi, maka baik. Dan yang kedua tentu ini juga ada perhitungan-perhitungan sendiri ketika ada di luar kabinet merah putih. Paling tidak dia juga bisa membangun, ya, dengan kader-kadernya yang ada di akar rumput itu. Dia harus membangun kepercayaan untuk menuju Indonesia 2029, yaitu pemilu. Ya, dengan cara demikian mungkin terjadilah apa yang dipikirkan, ya. Karena PDIP ini kan kader-kadernya juga banyak. Kalau di luar kan dulu pertama kali yang menyatakan mau jadi oposisi saja dari kader PDIP siapa? Yaitu Ganjar Pranowo ketika kalah dalam perebutan kursi RI 1, ya, di tahun lalu. Dia langsung menyatakan lebih baik menjadi oposisi. Nah, tentu kalau ini terjadi kan gayung bersambut antara keputusan Kongres dengan keputusan kader-kadernya. Tapi sekali lagi yang menentukan bisa masuk dan tidaknya dalam sebuah koalisi atau dalam sebuah pemerintahan itu keputusan ada pada Kongres. Kalau Kongres memutuskan tidak, ya tetap aja di luar, maka PDI akan konsisten, ya, membangun
apa namanya, ya membangun kontrolnya untuk masyarakat. Ya, karena PDI kan mempunyai apa ideologi tersendiri, ya tidak sama dengan ideologi dari Partai Gerindra. Tapi untuk kerjasama tentu saja boleh-boleh saja, sah-sah saja itu. Oke, sampai di sini ya, bahwa apa namanya, safari silaturahmi Didit ini sebetulnya merupakan usaha perbaikan hubungan antara keluarga Presiden Prabowo dengan keluarga mantan-mantan presiden yang ada di Indonesia, yaitu keluarganya Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Joko Widodo, dengan juga Megawati. Dan yang lebih lagi itu adalah jembatan untuk membangun komunikasi politik yang baik untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini. Bye-bye.